Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Jayusman, mahasiswa Universitas Terbuka jurusan Sistem Informasi UPB JJ Jakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas satu mata kuliah pemrograman web. Mari kita lihat seperti apa tugas satunya. Baik, secara garis besar tujuan tugas dari praktikum ini adalah implementasi konsep fundamental HTML, CSS, dan JavaScript. Indikator penilaiannya adalah dapat merancang struktur HTML, dapat mengelola gaya antar muka dengan CSS, dan dapat menggunakan JavaScript untuk manipulasi DOM. Berikut adalah pengerjaannya dan penilaian. Setelah selesai, kita harus mengirimkan file source code dan link rekaman. Di sini juga diberikan file untuk data dan image serta petunjuk pengerjaan. Di sini kita diminta untuk membuat satu aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di Universitas Terbuka yang dilakukan oleh UT daerah, fokus pada front end tanpa menggunakan back end. Berarti kita nggak connect ke database dulu ya. Datanya itu dari file yang sudah diberikan. Terdapat 4 buah halaman website. Pertama adalah halaman login. Kita buka hasil saya sudah membuat. Karena saya menggunakan server JS, saya bisa login dengan mengaktifkan server JS terlebih dahulu. Kalau kita belum mengaktifkan server JS-nya, maka websitenya tidak akan terbuka. Setelah kita mengaktifkannya kembali, kita dapat pergi ke localhost dengan port 8000. Nah, berikut adalah halaman login yang telah saya buat. Di sini yang dibutuhkan adalah halaman loginnya, dapat input email dan password, terdapat tombol login. Di sini saya membuatnya dengan masuk. Dan jika ada tidak sesuai, memberikan pop-up alert yang berisi bahwa email atau password yang masalah. Kita coba. Nah, tidak bisa ya. Email dan username atau password salah. Sekarang kita coba masukkan email password sesuai dengan data yang sudah diberikan. Lalu di sini ada tombol password yang kalau kita klik akan menampilkan modal lupa password. Jadi setelah password telah dikirim ke email tersebut. Namun ini belum sepenuhnya jalan ya, karena belum saya koneksikan. Tapi modalnya sudah jalan. Lalu di sini juga ada tombol belum punya password, belum punya akun, yaitu tombol untuk registrasi. Saya coba registrasi dengan email yang sebelumnya tidak bisa.
kita menggunakan email yang tadinya bisa. Menuju keterangan email yang sudah terdaftar, gunakan email lain. Nah, pendaftaran berhasil, Anda bisa login dengan email dan password tersebut. Di sini karena kita belum menggunakan database, maka datanya itu akan tersimpan sementara di browser. Kita lihat apakah sudah terpenuhi. Terdapat tombol proposal sudah ada, daftar sudah ada, modal atau paket juga sudah ada. Kita lihat juga ya, sesuai dengan gambar yang diberikan. Lalu untuk halaman kedua adalah halaman menu atau halaman dashboard. Seperti ini halaman menu yang saya buat. Di sini harus ada menu utama yang berisi informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, yang terdapat submenu monitoring progress, PO bahan ajar, rekap bahan ajar, history transaksi bahan ajar, menampilkan greeting berdasarkan waktu time. Lalu tampilannya kurang lebih seperti ini. Ini adalah dashboard yang telah saya buat. Di atas terdapat logo dan nama aplikasi. Lalu pada menu saya tambahkan beranda dan tombol keluar, menu keluar. Selanjutnya seperti yang sudah ditugaskan, ada tombol informasi, ada menu informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan dengan menu monitoring progress DU bahan ajar, rekap bahan ajar, menu history transaksi bahan ajar. Lalu di sini sudah ada greeting, selamat pagi. Lalu saya tambahkan nama user di sini biar kita tahu kita menggunakan akun siapa. Lalu saya tambahkan lagi ucapan greeting yang lain, tapi ini statik ya, saya buat statik. Lalu di sini ada saya buat fitur navigasi tambahan jika kita ingin masuk tanpa klik ke menu di atas. Lalu di bawah untuk footer tentu saja saya sertakan nama saya dan nama universitas saya. Baik, sudah memenuhi untuk halaman kedua. Kita selanjut ke halaman ketiga. Halaman ketiga di sini masih dashboard atau dashboard menu atau dashboard HTML yang menurut saya ini agak aneh ya. Sedangkan di sini yang harus saya tampilkan adalah delivery order. Karena itu saya memasukkan ini bukan ke dashboard.html tetapi ke tracking.html. Seperti yang struktur folder projectnya di sini ada tracking HTML, makanya saya masukkan ke tracking.html saja. Baik, kita masuk ke cara untuk masuk ke tracking.html atau halaman tracking atau halaman delivery order. Kita bisa klik di atas ini tracking di menu tracking pengiriman atau masuk ke monitoring progress DO bahan ajar. Karena saya di sini karena penugasan soalnya itu racun menurut saya, maka saya masukkan ke dua. Kita klik saja menu tracking pengiriman. Di sini sudah terdapat tracking pengiriman dan kita bisa masukkan nomor DO atau billing. Jika kita masukkan nomor DO, baik, sudah terlihat. Kita kembali ke tugasnya. Terdapat input nomor delivery order sudah ada. Itu ketika kita cari, di sini saya
tulisnya tombol acak, saya kira sama saja. Lalu akan menampilkan karena saya mengikuti yang sudah dituturkan di gambar. Terdapat nama mahasiswa, status pengiriman. Nama mahasiswa sudah ada, status pengirimannya ada. Ini dalam perjalanan, status pengirimannya saya rubah ke bawah. Ini dengan progress bar warna tabel. Nah, di sini ada progress barnya. Nanti kita bandingkan dengan yang satunya lagi. Progresnya baru 75% sehingga belum full sampai di sini. Lalu terdapat detail ekspedisi, tanggal kirim, jenis paket, dan total pembayaran. Data ekspedisinya ada di sini. Dan nama, nomor DO, tanggal pengiriman ekspedisi, dan jumlah bayar. Sekarang kita coba yang satu lagi, karena di sini total datanya cuma ada 2 ya. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat progress barnya sudah 100%, dia berubah warna jadi hijau dan full. Saya rasa sudah memenuhi untuk tracking pengirimannya. Kita lanjut ke halaman keempat, yaitu halaman informasi stok barang atau bahan ajar atau stok.html. Untuk mengaksesnya kita bisa klik menu informasi bahan ajar. Halaman ini menampilkan data di balai peserta bahan ajar. Seperti kita lihat di sini saya membuat tabel yang menampilkan seluruh bahan ajar yang ada di database. Terdapat fitur baru untuk menampilkan baris stok barang menggunakan data struktur. Lalu di sini ada detail informasi bahan ajar. Di sini saya sudah membuat tombol untuk menambahkan bahan ajar, misalkan stoknya saya simpan, muncul stok baru ditambahkan. Oke, ini muncul di bawah ini. Akan tetapi di sini itu hanya data sementara ya, karena kita tidak menggunakan database. Kalau ini di refresh, datanya akan hilang. Lalu di sini saya tambahkan aksi lihat dan tambah. Aksi lihat kalau kita klik akan menunjukkan detail dari bahan ajar tersebut beserta gambar. Sedikit berbeda dengan contoh yang diberikan, tapi saya kira fungsinya sama saja karena detail yang ditampilkan juga sama. Lalu di sini ada tombol tambah yang kalau kita klik akan memunculkan modal untuk tambah stok. Di sini kita lihat stoknya itu 548. Kalau kita tambah 2, stok masih ditambah, maka stoknya akan berubah jadi 550. Sekian saja untuk demo aplikasi Sita ini, untuk pemesanan bahan ajar Sita. Lalu di sini saya diminta untuk membuat struktur folder proyek seperti ini. Kalau kita lihat di sini struktur proyeknya di sini nama foldernya atau nama proyeknya itu Sita Praktik sudah sama. Lalu ke bawahnya subfoldernya itu terdapat indeks HTML, halaman login sudah ada, dashboard juga sudah ada, tracking HTML sudah ada, stok HTML juga sudah ada, CSS nya juga sudah ada, JS script-nya sudah ada. Yang saya tambahkan data.js ini saya masukkan ke JS juga, lalu JS. Lalu di sini ada folder aset, logo hotel sudah ada, dan untuk ini saya taruh di luar, walaupun sebenarnya bisa dimasukkan ke gabung ke temuan aset. Lalu di sini saya tambahkan server.js agar dapat diakses melalui localhost. Oke, tugas satu ini selesai. Saya rasa sudah cukup memenuhi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.